Hai, semuanya, kali ini saya akan menjelaskan, jenis-jenis api surgawi di Donghua Battle Through the Heavens. Baiklah, api yang pertama adalah Mysterious Yellow Flame atau yang artinya api kuning misterius. Api ini berada di peringkat yang ke-23. Api kuning misterius ditemukan di salah satu kolom api di panggung api surgawi yang diciptakan oleh Kaisar kuno Tuose di Istana Gua Kaisar kuno. Kolom adalah yang terjauh dari patung Kaisar kuno Tuose. Sumber api kuning misterius terletak di pegunungan yang setidaknya 100.000 km dari dataran tengah dan itu dipanggil oleh Xiao Yan selama pertarungan terakhirnya melawan Kaisar Hun Tian. Pemilik terakhir api ini adalah Xiao Yan. Api yang kedua adalah 10,000 Beast Flame atau yang artinya 10.000 api binatang. Api ini berada di peringkat yang ke-22. Api 10.000 binatang ditemukan di salah satu kolom api di panggung api surgawi yang diciptakan oleh Kaisar kuno Tuose di Istana Gua Kaisar kuno. Kolom Beast Flame adalah yang terjauh kedua dari patung Kaisar kuno Tuose. Dan api ini juga dimiliki oleh Xiao Yan. Api yang ketiga adalah Six Path Reincarnation Flame atau yang artinya api reinkarnasi 6 jalur. Api ini berada di peringkat ke-21. Api reinkarnasi 6 jalur ditemukan di salah satu kolom api di panggung api surgawi yang diciptakan oleh Kaisar kuno Tuose di Istana Gua Kaisar kuno. Kolom api reinkarnasi jalur adalah yang terjauh ketiga dari patung Kaisar kuno Tuose. Pemilik api ini ialah Xiao Xuan. Api yang keempat adalah Dragon Phoenix Flame atau yang artinya api naga Phoenix. Api ini berada di peringkat ke-20. Api naga Phoenix ditemukan di salah satu kolom api di panggung api surgawi yang diciptakan oleh Kaisar kuno Tuose di Istana Gua Kaisar kuno. Pemilik api ini ialah Xiao Xuan. Api yang kelima adalah Green Lotus Core Flame atau yang artinya api inti teratai hijau. Api ini berada di peringkat ke-19. Sekaligus ini adalah api surgawi pertama yang dimiliki oleh Xiao Yan. Api ini didapatkan di istananya Ratu Medusa. Xiao Yan berhasil mengambil api ini di saat Ratu Medusa gagal untuk menyerap api surgawi ini. Pemilik api ini ialah Xiao Yan. Api yang keenam adalah Wind and Thunder Fury Flame atau yang artinya api amarah angin dan guntur. Api ini berada di peringkat yang ke-18. Api kemarahan angin dan guntur ditemukan di salah satu kolom api di panggung api surgawi yang diciptakan oleh Kaisar kuno Tuose di Istana Gua Kaisar kuno. Kolom Wind and Thunder Fury Flame adalah kolom ke-18 dari patung Kaisar kuno Tuose. Pemilik api ini ialah Xiao Xuan. Api yang ketujuh adalah Volcanic Stone Flame atau Fire Mountain Rock Flame yang artinya api batu vulkanik atau api gunung batu api. Api ini berada di peringkat yang ke-17. Api ini berada di klan Yan. Pemilik api ini ialah Yan Jin. Api yang ke-8 adalah Flaming Cloud Water Flame atau yang artinya api air awan flaming. Api ini berada di peringkat yang ke-16. Api ini juga berada di klan Yan. Dan pemilik api ini ialah Yan Huo Yao. Api yang ke-9 adalah Sea Heart Flame, atau yang artinya api hati laut. Api ini berada di peringkat yang ke-15. Dan api ini awalnya milik Han Feng sebelum jatuh ke tangannya Xiao Yan. Api yang ke-10 adalah Valen Heart Flame, atau yang artinya api jatuh hati. Api ini berada di peringkat yang ke-14. Api ini berhasil didapatkan Xiao Yan saat berlatih di Akademi Jianan, dan menjadi api surgawi kedua Xiao Yan. Saat itu api jatuh hati menarik Xiao Yan ke dasar larva selama 2 tahun. Pemilik pertama api ini adalah Yao Tianhuo dan diwarisi oleh Xiao Yan. Api yang ke-11 adalah Turtle Spirit Earthly Flame atau yang artinya api duniawi roh penyu. Api ini berada di peringkat yang ke-13. Api ini berada di klan Yao. Pemilik api ini ialah Yao Tian. Api yang ke-12 adalah Nine Dragon Lightning Flame atau yang artinya api 9 naga petir. Api ini berada di peringkat yang ke-12. Api ini berada di paviliun lembah api membakar. Pemilik dari api ini ialah pemimpin lembah api membakar Tang Zhen. Api yang ke-13 adalah Bone Chilling Flame atau yang artinya api tulang dingin. Api ini berada di peringkat yang ke-11. Yao Lao atau gurunya Xiao Yan mendapatkan api ini di tempat yang paling dingin. Pemilik api ini ialah Yao Lao dan setelah Xiao Yan berhasil membuat tubuh baru buat Yao Lao, dia secara resmi memberikan api ini kepada Xiao Yan. Api yang ke-14 adalah
9 Serene Wind Flame atau yang artinya 9 api angin tenang. Api ini berada di peringkat yang ke-10. Dan api ini lahir jauh di dalam jurang yang gelap, di mana angin dingin bertiup tanpa henti. Kemudian dimiliki oleh klan Yao. Api ini dimiliki oleh Yao Xingji lalu Yao Wanhuo. Api yang ke-15 adalah 3000 Burning Flame atau yang artinya 3000 api pembakaran. Api ini berada di peringkat yang ke-9. Api ini lahir di dalam bintang-bintang, kemudian didapatkan oleh Pil Tower. Xiao Yan berhasil mendapatkan api surgawi ini setelah menjadi juara di kompetisi yang diadakan Pil Tower. Api yang ke-16 adalah Red Lotus Ye Flame atau yang artinya api teratai merah. Api ini berada di peringkat yang ke-8. Api ini berada di klan Yan. Dan pemilik api ini ialah Huo Zi. Api yang ke-17 adalah 9 Airy Golden Ancestor Flame atau 9 Serene Golden Ancestor Flame atau yang artinya 9 api leluhur emas yang menakutkan atau 9 api leluhur emas yang tenang. Api ini berada di peringkat yang ke-7. Lokasi api ini berada di klan Yan. Dan pemilik api ini ialah Yan Jin. Api yang ke-18 adalah 8 Wastelen Destruction Flame atau yang artinya 8 api penghancur Wastelen. Api ini berada di peringkat yang ke-6. Lokasi dari api ini juga di klan Yan. Dan pemilik api ini ialah Tuo Segu di lalu Yan Huo Xuan. Api yang ke-19 adalah Life Spirit Flame atau yang artinya api roh kehidupan. Api ini berada di peringkat yang ke-5. Dan lokasi dari api ini tidak diketahui. Pemilik api ini ialah Tuo Segu di lalu Sen Nong. Api yang ke-20 adalah Golden Emperor Sky Burning Flame atau Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame atau yang artinya api pembakaran langit kaisar emas atau kaisar emas membakar api surgawi. Api ini berada di peringkat yang keempat. Dan lokasi dari api ini berada di klan Gu atau klan Yah Sun Er. Pengguna dari api ini ialah Sun Er. Api yang ke-21 adalah Purifying Demonic Lotus Flame atau yang artinya memurnikan api setan teratai. Api ini berada di peringkat yang ketiga. Api ini berada di alam api iblis. Pemilik api ini ialah Xiao Yan. Api yang ke-22 adalah Void Devouring Flame atau Nihility Devouring Flame atau yang artinya api ini berada di peringkat yang kedua. Lokasi dari api ini berada di klan Hun. Dan pemilik api ini ialah Hun Miseng, lalu Hun Huzi. Api yang ke-23 sekaligus api yang paling kuat adalah Emperor Flame atau yang artinya Kaisar Api. Sesuai dengan namanya Kaisar Api, dan api ini berada di peringkat yang pertama. Pemilik api ini ialah Dewa Kuno Tuse dan Xiao Yan diwarisi langsung oleh Dewa Kuno Tuse untuk menjadi pemilik Emperor Flame, sekaligus menjadikan Xiao Yan sebagai Kaisar Api. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga kalian mengerti dengan penjelasan saya, sampai jumpa.